Bapak Surya, kabar baik terkonfirmasi. Putri Ayu adalah cucu kandung Anda. Ini laporan tes DNA. Akhirnya ketemu keturunan tunggal keluarga Surya. Cepat jemput dia pulang. Kebetulan sekali, Nona menikah hari ini. Bagus. Dua kebahagiaan. Dia menikah dengan siapa? Cuma karyawan biasa di perusahaan kecil. Tak masalah orang biasa. Asal cucu saya menyukainya dan bisa hidup rukun. Kekayaan keluarga Surya sangat besar. Asal sifatnya baik, akan kuserahkan posisi Presiden Direktur Garuda Jaya padanya. Tapi Presiden Direktur, apa tidak terlalu berisiko? Makanya aku harus lihat sendiri. Suruh siapkan mobil dan hadiah, kita berangkat. Suamiku, ku dengar di kampungmu ada tradisi meriah pernikahan. Teman-temanmu itu, apalagi yang namanya Rizal Pratama, dia terlihat kurang serius. Sudah bilang ke mereka jangan main-main. Tenang sayang, mereka itu sudah punya keluarga. Mana mungkin mereka mengganggu gadis kecil. Benar. Sumpah dulu. Tenang sayang, aku sudah peringatkan. Aku sumpah kalau mereka main-main, aku putus hubungan. Oke, tapi Rina, sahabatku, dia sengaja datang dari jauh. Gawat, itu Rina. Tradisi meriah, ayo sini. Ngapain sembunyi? Sepatu pengantinnya ada di bawah rokmu, kan? Kalian mau ngapain? Tenang adik Ipa, kami lagi cari sepatumu. Andy, ngapain diam saja? Nggak di sini. Lepasin. Nggak di sini, di bawah kasur. Minggir. Rina, kamu nggak apa-apa? Kak Rizal, lihat cewek itu. Badannya mantap banget. Lihat kakinya, emang mantap banget. Sayangnya, nggak ada kesempatan. Pengantinnya protektif banget. Nyentuh aja nggak boleh. Pelit banget sih. Benar kan? Iya. Di kota Samudra, nggak ada cewek yang tak bisa kusentuh. Katanya, menekan ranjang ini, bawa hoki. Hari ini, kita cari hoki. Kita, para pendamping pengantin, bersama-sama tekan ranjang pengantin. Gimana? Oke. Kalian mau ngapain? Andy, ngapain cuma lihat? Bukannya kamu bilang gak ada tradisi meriah? Kak Rizal, ayo istirahat dulu. Pergi! Di sana. Andy, bawa aku. Bukan, aku ini. Rina. Ya, kamu gak apa-apa. Cukup. Lapor Pak Surya, mahar yang Anda titipkan, perhiasan emas Garuda dan Naga, giok pusaka, dan emas batangan 100 miliar rupiah sudah disiapkan. Baik, asal dia menikah dengan pria baik, aku pasti sepenuh hati mendukung mereka berdua. Rina, kamu gak apa-apa, Rina? Andy, lihat sendiri. Temanmu ini udah budi temanku kayak apa? Bicara dong. Ini cuma buat meriah. Kamu bilang apa? Jangan sok, cuma kejedot doang. Emang parah banget. Emang seberapa parah sih? Kepalanya udah berdarah. Kalian ngelilingin dia.
robek roknya. Kalian emang mau ngapain? Asal kalian tahu, ini namanya pelecehan seksual. Kalian tahu gak? Pelecehan seksual? Kami kan niat baik buat bikin pernikahan kalian meriah. Gak makasih juga gak apa-apa. Kok malah marahin kami? Betul, Mbak. Kamu ini agak nggak tahu diuntung ya. Ya kan, betul. Aku nggak peduli apa mau kalian. Sekarang Rina terluka. Kalian harus minta maaf padanya. Minta maaf. Andy, istrimu suruh aku minta maaf. Menurutmu gimana? Kak Rizal, begini. Istriku itu, dia belum ngerti. Kalau dia emosi, omongannya kasar. Jangan diambil hati ya. Kak Rizal, ini hal kecil kok. Andy, kamu bilang apa? Semuanya. Ayo istirahat di ruang tamu. Jangan berkerumun di sini. Makan minum dulu ya. Kalian jaga Kak Rizal ya. Oke. Kak Rizal, hari bahagia. Jangan diambil hati ya. Siapa berani suruh Kak Rizal minta maaf? Tak tahu diri. Andy, kenapa kamu biarkan mereka pergi? Mereka nggak berniat buruk. Mereka cuma mau bikin meriah. Kejadian ini cuma kecelakaan. Yang datang, semua itu saudara-saudaraku, keluargaku. Mana mungkin mereka berniat buruk? Ayo, kamu juga jangan terlalu serius. Aku terlalu serius, Andi. Apa tadi aku nggak ngasih peringatan? Aku bilang jangan ada tradisi meriah. Jangan ada tradisi meriah. Aku nggak bisa terima. Kamu ingat apa yang kamu bilang tadi? Kamu udah janji nggak bakal ada. Terus ini apa? Jelas-jelas ini tradisi meriah kan? Andi, aku tanya. Apa kamu nggak ngasih tahu mereka sama sekali? Sayang, dengerin aku dulu. Aku nggak peduli kamu bilang atau enggak. Sekarang Rina terluka. Mereka harus minta maaf. Apalagi Rizal Pratama. Ayo, biar saja. Jangan karena aku merusak acara kalian. Sayang, lihat. Temanmu bilang begitu. Biar kita. Andy, kamu ngomong apa? Rina, waktu dulu aku diusir orang tua angkatku. Kamu yang kasih aku tempat tidur. Terus pas kuliah, aku nggak punya uang kuliah. Di musim dingin, kamu cuci piring satu persatu buat bantu aku. Kalau nggak ada kamu, tak akan ada Putri Ayu hari ini. Kalau aku disakiti, aku bisa tahan. Tapi kamu disakiti, nggak bisa. Siapapun yang disakiti, aku tak akan biarkan kamu disakiti. Kamu kan udah tinggal di luar kota. Buat pernikahanku, malah sengaja datang jauh-jauh ke sini. Buat jadi wakil keluargaku, buat kasih aku rasa aman. Tapi aku gagal melindungimu. Aku biarin kamu disakiti orang-orang kurang ajar. Andy, kamu biasa nongkrong sama preman macam itu. Dengar ya, kalau hari ini kalian gak suruh mereka minta maaf, pernikahan ini aku beneran gak berani lanjutin. Jangan bilang begitu. Aku bicara sekarang. Kak Rizal, ada hal yang mau ku omongin. Tunggu. Oke. Tanah wilayah timur kota sudah fix. PT Garuda Jaya akan segera buka tender. Nanti pas waktunya, biar kamu yang garap. Anggap saja hadiah pernikahanmu. Terima kasih Kak Rizal. Terima kasih atas dukungannya. PT Garuda Jaya. Itu perusahaan publik Kota Samudra. Kalau tanah ini didapat, maka Bang Andi pasti akan sukses besar. Enggak. Selamat. Lihatlah, siapa aku. Rizal Pratama. Manajer proyek PT Garuda Jaya. Urus hal ini itu gampang banget. Iya. Oh ya, tadi kamu mau bilang apa? Nggak apa-apa. Cuma istriku, dia yatim piatu. Sejak kecil, nggak ada yang didik. Dia nggak ngerti aturan. Udah lancang nyinggung Kak Rizal. Tapi dia udah aku marahin kok. Aku mewakili dia minta maaf ke kakak. Ini baru saudaranya Rizal. Harus begini. Wanita itu emang harus dikerasin. Sebagai kepala keluarga, harus tegas dong. Benar. Kak Rizal benar. Tapi tadi kayaknya dengar Mbak Ayu bilang mau batalin nikahnya.
Mana mungkin gak nikah. Dia itu tunggu hari nikah denganku udah 10 tahun. Layani makan dan ganti baju, malah rela bayar sewa rumahku. Tiap pulang selalu pijat bahu atau kaki, takut aku capek. Ada kali aku pulang jam 3 malam, dia nunggu di sofa, gak tidur. Coba pikir, dia cinta banget padaku, masa gak mau nikah? Gak mungkin. Jadi putri ini jelas udah dikontrol Bang Andi. Wajar, dia kan hamil anakku. Masa gak mau nikah? Tanpaku, dia gak punya latar belakang, malah bawa beban. Wanita tua. Siapa yang mau? Jujur aja, jangan tanya soal tidur sama temannya. Aku injak-injak dia, pukul dan maki. Dia tetap nempel ke aku. Seperti perekat, gak bisa diusir. Asal kau tahu bro, orang kayak mereka yang asalnya miskin, dari dalamnya memang terlihat murahan. Aku tahu banget. Andi, menurutku karena kamu terlalu baik padanya, makanya dia berani. Dan temennya itu pas disentuh cowok langsung nangis teresak-esak. Berlagak suci buat siapa? Ya, asal kau tahu, setelah kau nikah nanti, aku ajak kamu keluar main yang aneh-aneh. Oke, makasih banyak Kak Rizal. Gini, kakak, tunggu di hotel dulu. Aku segera ke sana. Oke, ayo pergi. Ayo. Hati-hati Kak Rizal. Sampai jumpa. Andy, kapan mereka minta maaf ke Rina? Aku udah marahin dia. Dia bilang dia salah. Maaf, Rina. Aku nggak mau kamu marahin dia. Aku mau dia datang sendiri buat minta maaf ke Rina. Ayu, kamu kan tahu orang kayak dia, orang kaya baru. Kalau lagi emosi, apa aja dia bisa lakuin. Kamu ngarep dia datang minta maaf sendiri? Apa maksudmu? Kamu nggak bilang ke dia kan? Udah kok, aku udah marahin dia. Gini aja, aku yang wakilin dia minta maaf ke Rina. Rina, maaf ya, teman-temanku emosi. Aku wakilin mereka, minta maaf ke kamu. Maaf. Udah kan? Enggak. Terus kamu mau aku gimana? Mau aku ke kamu dan sahabatmu berlutut minta maaf? Andy, kamu sama temenmu apa nggak mikir ini masalah besar? Ayo, kamu nggak ada habisnya. Sekarang biar pernikahan kita berjalan lancar. Itu yang penting. Jangan karena orang luar merusak hari bahagia ini, ya? Orang luar? Pak Surya, kita sampai. Hadiahnya masih di jalan. Apa saya harus kabari Nona dulu? Santai. Aku mau lihat pria ini apa dia tulus menjaga cucuku. Bukan itu maksudku. Maksudku sekarang prioritaskan yang lebih penting. Jangan ribut lagi ya. Nurut ya. Nurut. Andy, apa kamu pikir aku ini kucing atau anjing peliharaanmu? Bukan itu maksudku. Sudah, Andi. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Jujur padaku. Apa kamu bilang ke Riza untuk minta maaf? Walau ku bilang percuma. Orang sepertinya takkan karena hal ini datang minta maaf. Jadi kamu tak bilang? Kamu sudah puas ributnya. Bisa jangan terus mengungkit hal sepele. Kalau kamu bilang hal ini padanya, orang sepertinya takkan merasa salah. Malah anggap kamu tak peka, tak tahu diri. Mengerti? Sudah kuduga kamu tak bilang. Andy, aku tak paham. Kamu takut Riza. Kamu takut apa sebenarnya? Selama ini, pas lihat dia, kamu kayak tikus lihat kucing. Hari ini dia berani pukul Rina, besok berani pukul aku. Terus kamu mau ngapain? Kayak sekarang, pura-pura mati di samping. Kamu ini pria atau bukan? Kapan kamu mau berhenti? Kamu gila! Kamu mukul istrimu! Karena dia bicara sangat kasar. Andy, kamu mukul aku? Bukan. Aku cuma emosi. Aku nggak sengaja, Ayu. Kamu bikin wajah Ayu merah, masih bilang nggak sengaja. Andi, aku salah menilai kamu. Dulu aku kira meski kamu cuma karyawan biasa, tapi kamu setidaknya jujur dan lumayan baik pada Ayu. Andai aku tahu kamu begini, gimana pun aku takkan biarkan Ayu menikahimu. Kamu tahu apa? Apa pantas kamu mengaturku? Ayu itu istriku. Aku baik padanya atau tidak? Mata mana yang melihatnya? Dua mataku lihat semuanya. Ayu, kamu beneran mau nikah sama pria kayak gini? Aku nggak setuju. Kamu nggak setuju? Kamu siapa sih? Kamu nggak setuju? Menurutku kamu cuma cemburu setelah dia nikah denganku. Hidupnya lebih enak dari kamu. Katanya di internet, waspadai musuh, maling, dan sahabat.
Asal tahu saja, yang harus diwaspadai itu sahabat kayak kamu. Selalu cari masalah, dasar jahat semua. Kamu pikir kamu bisa kendalikan Ayu? Makanya kamu nggak hargai perasaannya? Iya, aku memang merasa aku bisa kendalikan dia. Tanya saja padanya. Ayu itu anak yatim yang nggak punya apa-apa. Bisa nikah sama aku, Andi, itu berkah besar baginya. Dulu saat aku nggak punya apa-apa, dia rela mengejar aku. Sekarang aku makin sukses. Apa dia tega meninggalkanku? Lagi pula, dia mengandung anakku. Tanya saja padanya. Berani dia nggak nikah denganku? Aku nggak mau nikah. Apa katamu? Nggak mau nikah. Ada apa ini? Teman baik anak ibu, Rizal Pratama, melecehkan teman baikku. Mendorongnya sampai kepalanya nabrak tembok. Luka sampai berdarah. Aku suruh dia minta maaf. Tapi anak ibu ngotot nggak mau. Kukira masalah besar. Bikin aku kaget. Ayu, Riza dan keluarga kita sangat dekat. Selama ini dia banyak bantu Andi. Kamu harus ngerti. Ayu, jadi orang harus tahu balas budi. Rizal itu bagi keluarga kita bagai penyelamat. Walau dekat sama temanmu, kamu harus tahu prioritas. Benar kan? Hal kecil jadi begini, gak perlu. Hal kecil, gak perlu. Oke, ibu pikir gak perlu. Aku pikir perlu. Jadi, oke? Jadi pernikahan ini kubatalkan. Ayu, kamu udah 30 tahun. Udah gak muda. Di perutmu ada anak, putraku. Jangan ngomong asal sekarang. Tante, aku gak asal ngomong. Aku serius. Kalau masalah hari ini gak beres, aku pasti batal nikah. Kamu! Cuma hal kecil kan? Pernikahan mana yang gak diusik? Tradisi meriah, makin seru. Makin meriah, makin senang. Bener kan? Waktu kami nikah dulu, jauh lebih parah dari ini. Tante Andi, waktu dia nikah dulu, malah dihikat di kasur. Tante dia emosi banget. Lalu, akhirnya dia punya 3 anak kan? Kan ibu bilang, itu dia, bukan aku. Kamu ini, kok nasihat baik gak bisa dengar? Ayu, kamu cuma resepsionis biasa. Gaji sebulan cuma beberapa juta rupiah. Dapat Andi Wijaya, itu udah untung. Nanti cari di mana pria sehebat putraku. Ayu cuma resepsionis. Putramu cuma karyawan biasa, kan? Siapa yang lebih hebat? Dia engkau. Ayo, Andi masih muda. Tapi dia kepala tim, masa depannya cerah. Lagi pula, kalian sudah resmi nikah. Kalau kamu cerai, kamu cuma barang bekas murahan. Terus bawa anak bawaan. Jangan harap nikah lagi. Mau cari pria simpanan pun, tak ada yang mau. Apa sih omonganmu? Tenanglah, apa aku salah? Putri Ayu itu dominan, sok keras dan egois. Dia cuma menindas Andi. Andi itu baik dan sabar. Coba tanya orang di jalan, siapa yang mau cewek begini? Sifat buruk dan bawa anak. Siapa yang berani nikah sama kamu? Siapa yang nikah sama kamu, pasti ditertawakan orang. Sudah, jangan banyak omong. Kenapa? Aku gak boleh ngomong. Aku cuma niat baik. Aku suruh dia tenang. Bu, ke hotel dulu. Gak ada apa-apa. Tenanglah dulu. Bawa mereka juga. Ayo, pergi. Ayo. Ayo, tadi aku gegabah. Ibu cuma khawatir. Jangan diambil hati. Tapi sejujurnya, kau tak seharusnya bilang batal. Waktu itu banyak orang yang melihat. Di hotel ada banyak kerabat dan teman yang menunggu. Kau bilang tak mau nikah, kita pasti akan malu. Jadi bahan omongan bisa dimaki bertahun-tahun. Mau taruh di mana muka orang tuaku? Ayu, kau tahu, orang besar seperti Kak Rizal tak bisa aku singgung. Pikirkan aku juga. Jangan egois ya. Lagi pula,
Ucapan ibu juga benar. Ini bukan masalah besar. Tahan saja. Pasti berlalu. Lagi pula, kau akan segera menikah denganku. Teman miskin sepertinya, jangan kontak lagi. Kau cuma resepsionis, tak tahu kejahatan orang. Aku sudah banyak lihat. Orang sepertinya, dia cemburu kau dapat suami baik, hidup lebih baik darinya. Makanya dia sengaja mengadu domba di sini. Aku mengadu domba? Ya, maksudku kamu. Jangan pura-pura. Ayo, dengar ya. Orang miskin sepertinya, dia takkan pernah sungguh baik pada orang. Dia cuma mau bilang, sudah puas? Kau mukul aku? Andy, sepertinya aku tak mengenalmu lagi. Saat kita baru lulus, kita sama-sama tak punya uang. Aku selalu bilang, tak apa. Walau miskin, jangan hilang harga diri. Asal kita terus berjuang, dengan tangan kita sendiri, kerja keras. Pasti bisa hidup dengan bermartabat. Waktu itu meski kita miskin, tapi tak ada yang mengeluh. Terus berjuang untuk hidup. Waktu terberat, demi hemat uang, aku tinggal di asrama karyawan. Belasan orang tinggal di satu kamar kecil, tidur berdesakan. Uang yang kutabung, kuberikan semua padamu untuk mendukung usahamu. Aku tahu kau capek, jadi biarpun usahamu gagal, aku tak mengeluh. Waktu itu tiap hari bubur putih dan acar. Tapi aku tak mengeluh, karena aku tahu kau juga cuma makan roti keras tiap hari cuma buat kenyang. Lalu, keadaan mulai membaik. Waktu itu, kita cuma bisa pas-pasan buat sewa sebuah kamar seukuran belasan meter. Waktu itu kita tinggal di lantai 8. Tiap pulang kerja, rasanya capek setengah mati. Kita juga harus naik tangga satu persatu. Waktu itu malam-malam, kau peluk aku dan bilang, impian terbesarmu adalah suatu hari kita bisa tinggal di apartemen lift. Walau hidup susah, kita tetap bertahan. Sekarang kita tinggal di apartemen lift. Impianmu terwujud. Bagaimana denganmu? Kau terus bilang orang miskin, orang miskin. Andi, apa kau masih ingat misi awalmu? Apa kau lupa dirimu dulu adalah orang miskin yang paling kau hina sekarang? Ayo. Kamu salah paham. Aku gak salah paham. Aku baru sadar sekarang. Pada dasarnya, kamu itu sombong dan gak hormat sama wanita. Ada waktu dulu, kita ke supermarket bareng. Petugas kasirnya saat proses pembayaran cuma sedikit lambat, kamu bilang, memang wanita gak bisa kerjain hal besar. Waktu itu aku gak mikir panjang. Kukira kamu cuma lancang. Sekarang kupikir, ternyata waktu itu sudah ada tanda-tandanya. Memang, orang gak buruk dalam sehari. Tapi dasarnya memang buruk. Jadi Andi, pada dasarnya kamu itu orang yang benar-benar brengsek. Putri Ayu, cukup sudah. Belum puas ributnya. Aku nggak ngerti. Cuma hal sepele kamu bisa bikin begitu besar. Malah soal karakterku. Kapan kamu mau berhenti? Andy, sudah begini. Kamu masih yakin mereka nggak salah? Ya? Putri Ayu, asal tahu soal hari ini. Kamu cuma mau bela temanmu. Aku nggak mau temanku malu. Mengerti? Sahabat? Kau sebut Rizal sampai itu sahabat? Andi, kau lupa apa yang Rizal pernah lakukan padamu? Dia bilang memberimu kerja, pas ada masalah, kau jadi kambing hitamnya. Kau dimaki-maki bos, dan sampai berutang. Akhirnya kau dipecat. Terus Rizal, dia pergi bebas. Terus dia bilang, dia kasih kau proyek lagi. Baru tahu itu cuma proyek rongsokan. Kau cari-cari koneksi, hampir saja kau berlutut pada klien. Terus, Rizal pakai namamu tanda tangan kontraknya. Andi, aku tanya, setengah tahun ini, apa kau dapat uang sepeser pun? Kau marah, kau menegur Rizal. Rizal bilang, tenanglah, dia ajak kenal bos besar. Tapi di pesta makan itu, kau tak bisa bicara sama bos besar. Kau malah cuma tuangin minum buat Rizal.
dan gantikan dia minum sampai lambung kau berdarah. Dia mana mau kenalkan, dia cuma anggap kau jadi pelayan gratis. Bisa diam saja. Aku mau ngomong, istri Rizal saat hamil, dia selingkuh. Istrinya sampai ribut di lantai bawah kantor. Terus, dia tak berani muncul, jadi pengecut. Malah suruh kamu maju, bilang cuma teman, biar kau yang beresin masalahnya. Rizal itu cuma sampah sejati. Kau masih belain dia? Dia juga banyak membantuku. Contohnya, katakan. Contohnya tahun lalu, bukan 2 bulan lalu, ya. Gak bisa jawab kan? Andi, sudah begini. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Mau bilang padanya nggak? Aku. Kamu takut, aku nggak. Kamu nggak mau, aku aja. Ayu! Rizal Pratama minta maaf ke Rina. Dasar cewek, ngapain bikin onar? Bukannya Andi bilang dia udah ngajarin kamu? Jelas-jelas kamu yang salah. Gak minta maaf, malah suruh Andi ngajarin aku. Apa haknya dia ngajarin aku? Mbak boleh aja nggak tahu aturan. Tapi jangan bikin onar di sini. Kamu nindas temanku, menghinanya, mendorongnya sampai terluka. Masih punya muka buat ketawa. Kalau hari ini kamu gak minta maaf, aku akan kasih tahu semua orang sifat aslimu itu. Udah. Ayo, udah jangan ribut lagi ya. Jangan ribut lagi ya. Kumohon, jangan ribut lagi. Ya? Andy, kau bilang aku ribut? Oke. Hari ini, aku akan ribut sampai akhir. Tunggu, mau apa? Mbak, ngapain kamu? Ayo, ada banyak orang. Jangan di sini maluin kita ya. Nurut ya. Hei! Minta maaf sana. Kamu mau apa? Jangan kira kau wanita, aku tak berani pukul. Kau mau apa? Mau tusuk aku pakai kaca pecah ini ya? Oke, sini. Tusuk aku sampai mati. Sini. Tusuk aku. Ayo. Jangan. Tenang. Kak Rizal, dia cuma gadis kecil. Ngapain ribut? Dia cuma emosi. Jangan gitu. Andy, istrimu ini hebat juga. Berani bicara gitu. Tanah wilayah timur kota masih mau nggak? Andy, aku tegaskan hari ini. Selama Rizal tak minta maaf, pernikahan ini takkan kulanjutkan. Oke, kita lihat saja pilihan suamimu. Proyek itu, kalau bisa dapat, aku bisa bangkit. Rumah, mobil, status, harga diri, semua bisa kuberikan. Tapi, Ayu, dia istriku. Dia ibu anakku. Andy, cinta kita puluhan tahun akan berakhir di mana hari ini? Pilih saja. Aku pilih. Ayo, soal hari ini, kamu benar-benar salah. Ke teman-temanku, minta maaf. Soal ini usai. Bisa kan? Jadi, dibanding 10 tahun hubungan kita, kamu pilih dia ya? Adik ipar, ini kan kamu masih naif. Cinta itu bisa buat makan. Jadi orang harus realistis. 10 tahun hubungan, terus kenapa bisa naikkan posisinya, bisa kasih projek, atau bisa kasih status? Cinta sekuat apapun dibanding keuntungan gak ada artinya.
kamu nggak bisa kasih, jangan salahin dia nggak pilih kamu. Di, tindakanmu hari ini lumayan. Tapi, tadi istrimu yang bikin ribut. Bikin aku kaget. Lihat, apa dia harus minta maaf padaku? Masih cari alasan, jelas kamu duluan. Dia nggak jaga muka, Bang Jaya. Sudah mau nikah, nggak tahu aturan. Omongannya keterlaluan. Jelas itu salahnya. Malah balik menindas Nona. Direktur utama, apa kita? Kita pantau dulu. Lihat apa yang cucuku lakukan. Soal hari ini, kamu memang gegabah. Lepasin. Dengarin aku. Aku tahu kamu tersakiti. Tindakan Kak Rizal hari ini memang gegabah. Tapi pikirkan, hubungan kita bertahun-tahun cuma tinggal satu langkah lagi. Hari ini hari bahagia. Sabar ya. Sabar ya. Kak Rizal memberiku proyek yang sangat bagus. Kalau proyek itu jalan, ku belikan tas yang edisi terbatas. Ku bawa ke mall. Apa yang kamu mau, ku belikan semuanya. Oke? Hendy, kamu beneran gak ngerti? Atau cuma pura-pura? Kamu pikir aku butuh tas dan perhiasan itu? Aku nggak maksud gitu. Aku cuma mau menebusnya. Kamu terus ngomong kompensasi. Kompensasi buat apa? Aku yang dihina. Teman baikku diganggu. Aku suruh kamu maju, kamu malah sembunyi di belakangku. Pada akhirnya, malah aku yang harus minta maaf soal semua ini. Andi, kamu beneran pikir uang itu bisa beli semua harga diri seseorang? Apa kamu dalam hati pikir aku murahan? Dengar ya, minta maaf, aku nggak akan lakuin. Pernikahan ini, aku juga nggak akan lanjutin. Mbak, apa maksudmu? Mau batal nikah? Ayo, jangan asal bicara. Sudahlah, jangan tak tahu diuntung. Andi, dulu kamu tak selemah ini. Kok sekarang kamu dipengaruhi, dikendalikan wanita sepenuhnya? Di hatiku, nggak sedih itu bohong. Moodku lagi buruk, harus dilampiaskan. Cari kerjaan. Kebetulan, aku lagi mikir nih, tanah wilayah timur kota. Apa aku urus sendiri? Jangan, Kak Rizal. Lihat dirimu sekarang. Di depan wanitamu. Gak berani ngomong apa-apa. Di rumah kecilmu sendiri. Kamu gak bisa atur. Mana bisa kau urus urusan besar? Tanah itu, aku gak berani serahkan padamu. Kalau ada yang salah, aku tak bisa mempertanggungjawabkannya ke Bapak Surya dari PT Garuda Jaya. Menurutku, tanah itu biar aku yang urus sendiri. Jangan Tuan Iza. Ayo, bisa. Jangan main perangai anak kecil lagi. Kalau terus macam ini, walau kamu mau nikah, aku tak mau kamu. Ya, tak usah nikah. Itu yang aku mau. Tunggu, ngomong gak nikah, langsung batal. Uang maharku kan udah kamu terima. Sekarang kamu malah langsung pergi. Jangan ngarep gitu dong. Uang mahar gak kusentuh sama sekali. Kamu kan tahu, bukannya kamu bilang setelah nikah mau beliin aku mobil? Pas banget. Jangan minta rumahnya. Itu kan milik kakak aku. Tenang aja, dulu kakakmu bilang kita tabung buat beli rumah. Tapi hasilnya, sertifikat rumahnya gak ada namaku. Oke. Kalau gitu, pas anak di kandunganmu lahir, aku takkan membiayainya. Tenang saja soal itu. Anak itu milikku. Tak ada hubungannya denganmu. Pas dia lahir, ku bilang padanya ayahnya sudah mati. Kamu Kamu apa? Aku apa? Andi, kalau kamu buntu, menyingkirlah. Jangan jadi penghalang. Ayo. Memang keturunan keluarga Surya. Punya nyali. Tunggu. Baju tradisionalmu itu juga aku yang beli. Lepas dulu baru pergi. Baju ini kamu yang beli. Terus kenapa tak hitung dulu apa yang pernah aku beli? Jas, kemeja, dasimu, bahkan celanamu, semua aku beli. Kembalikan padaku. Itu kan kamu rela. Waktu beli baju ini, kamu juga gak bilang apa-apa. Sekarang baru mau ngurusin masa lalu. Ya. Sekarang aku nggak mau. Aku nggak mau kamu pergi pakai bajuku. Aku yang beli.
Jawab, mau lepas atau enggak? Baik. Kubuka. Ayo. Ayo. Kamu gak mau ngalah ya? Ayo. Banyak yang lihat, mengalahlah. Lihat, malah memalukan. Andy, kamu ini manusia nggak sih? Ayu sama kamu 10 tahun. Sebesar apa dendammu padanya sampai menghinanya begini? Ayu, nalahlah. Ngapain ngeyel sama suamimu? Mengingat hubungan 10 tahun kalian, lupakan saja. Ayo, suami istri gak ada dendam. Kalian berdua sama-sama salah. Saling mengalah biar damai. Cepat. Aku salah. Kau bilang aku salah. Biar aku tanya padamu. Salahku di mana? Apa aku yang suruh pengiring pria ganggu pengiring wanita? Apa aku yang suruh mereka menekan dan merobek baju sahabatku? Atau aku rela melepas semua bajuku di depan semua orang? Dasar anak ini jangan keras kepala. Benar, Mbak. Bukannya ada pepatah, tepuk sebelah tangan takkan bunyi. Hal sepele, minta maaf saja. Iya, bikin pernikahan jadi kacau. Nanti jadi bahan tertawaan. Wanita harus tahu sopan santun. Benar. Kalian memang mau cari aman saja ya? Memang mau salahkan keduanya ya? Kalian kan lihat. Kalian kan ada di sana. Kalian kan sangat tahu siapa yang salah. Tapi kalian malah salahkan aku. Ayu, jangan nangis. Kalian gak punya hati ya? Apa kita wanita bernapas saja salah? Kalian ini sampai kapan mau pilih kasih? Direktur utama, ayo kita ke sana. Nona sudah sangat dihina. Aku tak sanggup melihatnya. Surya Mandiri nanti akan kuserahkan ke cucuku. Bisnis itu seperti medan perang. Masalah seberat ini akan banyak terjadi nanti. Aku mau lihat apa dia bisa bertahan. Tapi Nona... Elang sejati harus melewati cobaan, baru bisa terbang tinggi. Kalian tenang saja. Saat situasi benar-benar genting, aku akan suruh kalian turun tangan. Astaga, gadis ini memang jago bicara. Bisa-bisanya dia balik menyalahkanmu. Kamu ini memang lemah. Cuma masalah kecil, dia bisa terus mengungkitnya. Apa aku salah menilai? Pantas saja. Selama ini, mereka sudah jadi manajer. Cuma kamu yang diam di tempat. Cuma jadi ketua. Cuma segitu keberanianmu. Cuma segitu kejamnya. Dia sudah bikin ribut, kamu tak berani menegurnya. Andi, kalau kamu bawahan aku, sialan. Aku pasti sudah memecahmu. Kalau terus setakut ini, kamu tak akan pernah bangkit. Diam kau! Diam kau! Ayu? Oke. Hebat kau. Dasar keras kepala. Biar kulihat berapa lama kau bertahan. Kutanya sekali lagi. Kalau tak minta maaf, lepas semua bajumu baru keluar. Nak, tenanglah. Jangan sampai begini. Mingkar, pengantin wanita menyerah saja kalau tak sanggup. Putri Ayu, kau dengar? Andy, sudah cukup gila. Apa itu ucapan manusia? Bukan ucapan manusia. Kutanya untuk terakhir kalinya. Lepas atau tidak? Kau mau apa? Enggak mau lepas ya? Semua. Cepat. Telanjangi dia. Telanjangi dan usir dia. Yo, telanjangin. Aduh, lepasin aku. Andy, kamu gila ya? Dia itu calon istrimu. Minggir. Kalau kalian sentuh aku akan melawan kalian. Kalau diunggah, entah bisa jadi viral. Melawan kami? Kamu bisa apa? Lepasin aku! Lepasin aku! Adipa, tenang. Tenang. Sebentar lagi.
Lepasin aku! Hentikan! Hentikan semua! Kok aku merasa kakek ini agak familiar? Aku juga. Sepertinya di berita pernah lihat. Kakek dari mana ini? Apa urusanmu? Berani ikut campur? Jaga nada bikaramu. Wah. Kenapa? Mau main akting ya? Ngapain? Syuting sinetron? Kenapa? Mau jadi pahlawan ya? Kakek, ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Tahu diri dan cepatnya. Kau tak bisa ikut campur. Di kota Samudra, tak ada urusan yang tak bisa kucampuri. Di kota Samudra, tak ada yang tak bisa kuurus. Kakek! Beneran dirimu itu tokoh bos kaya di sinetron? Kok dia merasa sehebat itu? Kurasa rumah sakit jiwa mana yang pintunya tak dikunci sampai dia bisa kabur. Kakek, biar kutanya, apa hakmu ikut campur? Kau pikir kau siapa? Karena aku kakeknya. Apa katamu? Jangan sok, kakek. Siapa yang tak tahu Putri Ayu ini cuma anak yatim piatu yang tak diinginkan. Dia cuma cewek murahan yang hamil agar bisa nikahi temanku. Kak Rizal, berani mukul Kak Rizal. Kau tahu siapa dia? Dia manajer Garuda Jaya. Berani mukul aku. Kalian tamat. Kalian, Garuda Jaya. Kok bisa ada orang gila sepertimu? Sampah. Tua bangka. Masih nggak ngaku salah? Mulutmu lancar juga ya? Sini, berlutut. Sekarang, cepat! Bukan cuma kau, tapi anjing di sebelahmu juga. Berlutut bareng. Jangan kira kau udah mau mati. Aku bakal ampuni kau. Rizal, jaga sikapmu pada orang tua. Hari ini, kalau nggak berlutut minta maaf, jangan harap bisa keluar. Hadiah tiba! Lapor Direktur Utama. Hadiah Nona terlalu banyak. Sangat berharga. Kami baru selesai menghitung, baru selesai dikemas. Kami terlambat. Mohon dimaafkan. Siapa yang seheboh ini? Direktur Utama, kalian ketagihan akting ya? Tusuk rambut ini ternyata emas murni. Berapa harganya? Dan giok itu, giok hijau kaisar. Sulit ditemukan di lelang, sangat berkualitas. Lihat emas batangnya. Seumur hidup tak pernah lihat sebanyak ini. Kekayaan ini bisa bikin orang mati tertimpa. Kok asli? Mustahil. Ada apa ini? Aku ingat. Lihat kakek itu. Apa dia mirip di berita? Saham Surya Mandiri naik lagi. Dia dari Surya Mandiri. Pak Surya. Nak, kakek terlambat. Membuatmu di luar mengalami banyak penderitaan. Semua ini hari ini adalah dari kakek untuk menebus ketinggalan sedikit bagian hidupmu. Jangan menolaknya. Kakek, apa kakek salah orang? Seingatku, aku dibesarkan di panti asuhan. Tak punya orang tua, apalagi kakek. Nak, saat kamu baru lahir, kamu diculik. Kami mencari lebih dari 20 tahun. Walau sedikit harapan, kami takkan melewatkannya. Untung hari ini Tuhan memberkatiku. Aku menemukan cucuku. Kamu adalah bagian keluarga Surya yang hilang lebih dari 20 tahun, cucu kandung kami. Jadi, aku bukan anak yang tak diinginkan. Anak bodoh, mana mungkin tak diinginkan. Kamu adalah milik keluarga Surya yang kami cari kemanapun. Satu-satunya kesayangan. Lalu, bagaimana dengan orang tuaku?
Setelah kamu hilang, orang tuamu jadi linglung. Malangnya mengalami kecelakaan. Sebelum meninggal, mereka masih erat memegang foto kamu. Jangan takut, nak. Kamu masih punya kakek. Kakek akan menjadi pendukung terkuat seumur hidupmu. Kok bisa begini? Jangan-jangan Putri Ayu benar-benar putri kaya. Cih, udahlah. Kalian semua main drama sedih. Terlalu menjiwai ya. Kalau tak kulihat Triti, aku pasti tertipu. Lihat semua, ini apa? Surat penunjukan Presiden Direktur Garuda Jaya. Namanya tertulis Andi Wijaya. Aku ini kan GM Garuda Jaya. Kok aku nggak tahu teman baikku mau jadi atasanku? Jujur saja, akting kalian hari ini sangat realistis. Kotak emas dan perhiasan ini, kalian benar-benar niat ya? Aku mengamatinya lama, nggak ada yang aneh. Kalau kebohongan kalian nggak libatin aku, mungkin hari ini aku hampir tertipu. Lihat baik-baik. Mereka ini cuma penipu. Manajer Garuda Jaya kan? Sebentar lagi tidak. Kau fikir dengan satu ucapan, aku tak jadi GM lagi? Jangan mimpi, Pak Tua. Halo. Ulangi lagi. Aku dipecat. Ini. Kau apa-apakan aku? Apa hakmu menyentuhku, tua bangka? Lancang! Beraninya kau tidak hormat pada Direktur Utama Surya Mandiri. Surya Mandiri, perusahaan multinasional top 5 dunia. Direktur Utama. Ternyata dia Direktur Utama. Jadi Ayu itu. Mustahil. Ini mustahil. Aku salah. Aku salah. Aku tak tahu diri. Aku sungguh bodoh. Direktur Utama, tolong ampuni aku. Ampuni aku kali ini. Tadi saat kau menindak cucuku, kenapa kau tak sepengecut ini? Semua salah dia. Dia sengaja memprovokasiku. Pria di luar memang butuh harga diri kan? Kalau dia tidak keras kepala seperti keledai, mana mungkin hari ini jadi begini? Direktur Utama, tolong mengertilah Direktur Utama. Pria sejati selalu tanggung jawab. Hanya orang oportunis sepertimu, tikus yang hidup di selokan, yang setelah berbuat jahat langsung memutarbalikkan fakta. Ayu, tolong maafkan aku. Ampuni aku kali ini ya. Ayu, kamu baik hati kan? Maafkan aku ya. Aku yang tak tahu diri. Aku ini brengsek. Aku yang tak tahu diri. Maafkan aku. Ayu. Semua ulah Andi. Andi yang menyuruhku lakukan ini. Dia bilang agar di pernikahan kalian, aku bisa menundukkanmu. Takut setelah menikah, kamu jadi sombong. Dia yang menyuruhku. Aku tak pantas disalahkan. Ayu. Lizard. Jangan asal memfitnah aku. Kapan aku? Ayu. Kau harus percaya padaku. Aku tak pernah bilang begitu. Andy, lihat. Inilah yang kau lindungi, saudara sepermainanmu. Mbak Rina, aku yang tak tahu diri menyinggungmu. Maafkan aku. Maafkan aku ya. Dia yang menghasutku. Ini bukan salahku. Mbak Rina, selama ini mereka terima suap, menindas orang, dan berbuat sewenang-wenang. Bawa mereka dan hukum. Jangan.
Tuan Surya, aku salah, Tuan Surya. Burina, ini salahku. Aku tak seharusnya mengacaukan pernikahan. Aku tak seharusnya merobek bajumu. Burina, maafkan aku. Maafkan aku. Burina, aku lebih parah dari binatang. Maafkan aku ya. Aku tanya, apa kamu benar-benar sadar salah? Tidak. Kamu bukan sadar salah, kamu cuma takut. Pernikahan ini, sejak kapan jadi sarana menghina wanita, menindas martabat, dan menutupi pelecehan? Dengan nama perayaan, apa kalian bisa berbuat sesukanya pada orang lain? Di mata kalian, hanya ada diri kalian sendiri. Kalian sama sekali tak memikirkan martabat orang lain. Doa yang tulus harus dari hati, bukan menertawakan orang lain. Perayaan yang tulus tak boleh didasarkan pada penderitaan orang lain. Nanti aku lapor polisi. Bagaimanapun, kita jumpa di pengadilan. Jangan, bukan salahku. Bukan aku. Maafkan aku. Dan kalian pikir hal ini dengan kalian tak ada hubungannya? Sejak tradisi meriah hingga semua yang terjadi, kalian semua hanya diam. Bukan. Ada yang tersenyum, ada yang foto dan post ke medsos. Tentu, lebih banyak orang yang cuma mau nonton aksi dan diam saja. Karena di mata kalian, pengiring pengantin yang dihina hanya sekedar kejadian kecil di pernikahan. Harga diri seseorang hanya jadi bahan obrolan kalian. Penderitaan seseorang hanya jadi konten di internet untuk cari views. Tapi dengar ya, saat longsor salju, tak ada salju yang tak bersalah. Untungnya, hari ini keluargaku datang untuk ombel aku. Tapi kalau cuma aku dan Rina di sini, apa kita akan terpaksa menanggung trauma seumur hidup? Padahal kita ini korbannya. Kenapa kita harus tanggung akibat gosip orang yang dihujat? Apa salah kami? Apa salah kami sebenarnya? Kenapa pelakunya bisa pakai alasan bercanda dan lolos? Sedangkan korban malah harus tanggung label wanita galak dan tak masuk akal dan dihujat orang. Pergilah. Aku tak ingin melihat kalian lagi. Tunggu. Periksa galeri mereka. Hapus semua video Ayu dan Rina sebelum pergi. Apa ini benar untukku? Andy, sudah begini yang kau pedulikan, malah promosimu. Bukan untukmu, untuk kekasih cucuku. Kekayaan keluarga Surya besar, asal dia tulus menjaga cucuku dan rajin bekerja. Cuma cabang kecil. Apa salahnya ku berikan? Kau sendiri yang gagal. Baguslah. Hari ini, cucuku bisa lihat sifat serakah dan pengecutmu dan sifat keras kepala dan takutmu. Kalau telat beberapa tahun, keluarga Surya pasti kau peras habis. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Ayu, dengarkan aku. Ayu, dengarkan aku. Aku lakukan ini semua demi keluarga kecil kita. Aku bersikap begitu pada Rizal hanya ingin dapat lebih banyak uang, Ayu. Andy, jangan bicara lagi. Kau tahu, saat bersamamu, uang tak pernah jadi prioritas. Yang aku pedulikan adalah ketulusan hatimu. Aku sungguh mencintaimu. Kita bersama 10 tahun. Aku sungguh mencintaimu. Percayalah padaku. Aku hanya ingin sedikit harga diri. Aku salah. Takkan ulangi lagi. Gengsi. Andy, kau tahu, gengsi yang kau maksud itu paling tak berharga di dunia. Gengsi konyol itu yang rusakmu. Sudah tak terhitung aku membayangkan hari seperti hari ini. Aku membayangkan bisa memakai gaun pengantin bersamamu. Dan melangkah ke babak baru. Meski tanpa bunga, tanpa pesta meriah, asal bisa pegang tanganmu, aku merasa hidupku sudah tak sia-sia. Kita bersama 10 tahun, dari masa belajar keras, terkena panas hujan,
Lalu akhirnya punya rumah kecil kita. Aku ikut kamu. Walau banyak menderita, aku tak pernah mengeluh. Karena kurasa asal kita bersatu, walau hidup susah, pasti akan manis. Tapi kamu yang lupa tujuan awal. Aku masih ingat kau pernah bilang. Kau bilang harus punya batasan diri. Lalu, kamu injak batasan orang lain untuk terus merangkak naik. Aku tidak. Kamu mulai meremehkanku. Meremehkan bajuku yang murahan. Membuatmu malu membawaku keluar. Meremehkan masakanku yang tak enak. Tak sebanding restoran mewah di luar. Kamu mulai tak pulang semalaman. Tak angkat telepon. Tak balas pesan. Kamu mulai menganggap semua pengorbananku sebagai hal yang wajar. Kalau aku bilang, aku bisa memaafkan semua ini. Apa kamu akan merasa aku sangat murahan? Karena aku ingat, kamu dulu juga baik padaku. Aku ingat waktu sekolah, musim panas, dingin, hujan atau panas. Kamu selalu bawain sarapan. Usai kelas malang, kamu antar aku ke bawah asrama. Karena kamu tahu aku takut gelap. Semua kebaikanmu yang sedikit ini, aku terus pegang erat di tangan, sampai sekarang. Tiap hidupku sulit dan hampir tak tahan, aku bilang pada diriku, tak apa. Dia dulu baik padaku. Manisnya yang sedikit ini membuatku bertahan sampai sekarang. Kupikir akhirnya kita akan bahagia saat mau menikahimu. Lalu kamu? Di depan semua orang, kau menghinaku. Harga diriku kau injak-injak. Semua kebaikanku padamu, kau jadikan alat tawar. 10 tahun. 10 tahun bersamamu, hanya dibalas dengan ucapan ringan maaf. Aku salah. Ayu, aku salah. Aku tahu aku salah. Penyesalanmu sudah tak Nasi sudah menjadi bubur. Aku akan besarkan anak ini sendiri. Tak ada hubungannya denganmu. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Jalani hidup masing-masing. Semoga baik-baik saja. Anak Ayu adalah permata hati keluarga Surya. Tapi seumur hidupmu, jangan harap bisa melihat Rina. Ini dari kakek, hadiah pernikahan untukku. Tapi sekarang, aku batal menikah. Aku ingin memberikan semuanya padamu. Ayo, aku cuma lakukan tugasku. Ini hakmu. Aku tak bisa menerimanya. Yang pantas buatku. Sudah lama aku dapatkan. Yaitu saat aku dalam kesulitan, kau selalu ada di sisiku. Sekarang kau orang yang paling kupercaya. Kau harus terima ini. Rina, hari ini tanpamu, Ayu tak tahu akan menderita berapa banyak. Mulai hari ini, kau adalah penolong yang diakui Rama Surya. Nanti, kalau kau dan keluargamu ada yang perlu dibantu, Rama Surya ini pasti akan membantu. Ayu! Ayu, jangan pergi!